Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Perkenalkan, nama saya Novi Anggraini Rukmana. Saya mengajar di SMK Diponegoro 3 Kedung Banteng, mengajar mata pelajaran OTK Humas dan Keprotokolan. Pada kali ini, saya akan membuat video wawasan kebinekaan terkait dengan topik yang pertama, yaitu dunia yang berwarna. Untuk itu, silakan simak video pembelajaran yang saya gunakan di kelas. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi-pagi tetap semangat. Ya, tetap semangat ya, meskipun hari ini suasananya agak mendung, tapi tidak mengurangi ya apa namanya ya, rasa semangat kita ya, rasa sayang ya. Nah, kemudian pada kegiatan belajar hari ini ya, sebelum kita mulai ya, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu ya, yang akan dipimpin oleh ketua kelas kepadanya. Saya persilahkan. Dengan duduk siapkan pada amal. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimni bil ilmi wa zayyinni bil ilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya. Jadi terima kasih ya kepada Mas Mahfud. Jadi tujuan kita berdoa ya pada bagian ini sebelum mulai kita pembelajaran supaya kita dilancarkan dalam belajar pada hari ini ya. Kemudian ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat ya di kemudian hari nanti setelah kalian lulus dari SMK Diponegoro 3 Kedung Banteng. Amin. Baik, saya lihat ya dari sini ya tempat duduknya terisi semua, kelihatannya semuanya berangkat ya. Ada siapa yang nggak berangkat? Faiza. Faiza sama Mbak Intan sakit ya, nggak bisa hadir pada pembelajaran hari ini. Tidak masalah ya, kita doakan bersama-sama semoga Mbak Intan sama Faiza segera sembuh ya, sehingga pada pertemuan berikutnya bisa berkumpul kemudian belajar bersama. Baik, anak-anak ya, pada kesempatan kali ini ya Bu Novi akan menyampaikan materi ya, topik 1 tentang kebinekaan global ya. Materinya adalah dunia yang berwarna. Waduh. Jadi dunia itu sebenarnya penuh warna ya. Ya kan? Warnanya apa? Ya, namanya juga berwarnanya warna-warni lah ya. Ya, jadi nanti kalian akan memahami dari sini ya. Jadi tujuannya adalah supaya kalian paham bahwa kebinekaan itu penting dan keberagaman ya, makhluk hidup dalam sebuah dimensi kehidupan itu juga sangat penting ya. Jadi beragam itu bagus ya, berbeda itu baik ya. Jadi makanya kalian tidak usah apa namanya istilahnya ya kalau bahasanya kalian ya. Ya, tidak usah insecure ya terhadap perbedaan yang ada pada diri kalian. Misalnya, kok saya hitam banget ya, teman-temannya putih lah, itu nggak ada masalah ya. Kenapa? Karena berbeda itu indah ya. Misalnya sebagai contoh lagi, kok saya rambutnya keriting ya, sedangkan yang lain lurus gitu ya. Nah, jangan khawatir menjadi kaum minoritas maupun jadi kaum mayoritas ya, karena kita semuanya itu sama ya di mata Tuhan. Nah, capaian pembelajaran pada kegiatan hari ini yang pertama adalah setelah pelajari topik 1 ya, kalian diharapkan mampu memahami pentingnya menerima perbedaan ya. Jadi kalau misalnya kok saya kulitnya warnanya hitam, jangan salahkan kedua orang tua kalian ya. Salahkan diri kalian, mungkin sering panasan gitu, mungkin kosong ya kan. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis jenis-jenis kerentanan dan implikasi terhadap kebinekaan.
Kemudian tujuan yang ketiga adalah memberikan contoh lewat tindakan praktik. Ya, jadi misalnya kalau kalian ada dalam sebuah golongan mayoritas, ya kalian biasa saja ya, jadi nggak ada masalah ya. Maupun misalnya yang lain, kok saya berbeda ya, kayak judul film ya, mengapa aku berbeda gitu ya. Ya kan? Dan itu film apa? Ada yang tahu nggak? Tidak. Ya, nontonnya apa sih? Silakan PPP ya. Nah, kemudian sekarang saya tanya, ya, apa jadinya jika manusia di dunia ini seragam? Ya. Kalau misalnya kalian takut akan sebuah perbedaan, sekarang kalau misalnya dunia ini dibuat seragam, kira-kira bagaimana? Tidak usah membedakan. Ya, susah membedakan ya. Misalnya kita membedain Uji sama Nanda, angel ya. Soalnya bentuk tubuhnya pada baik, ya bentuk mukanya pada baik ya. Karena tadi kalau di dunia ini semuanya diseragamkan ya, dari warna kulit, mungkin suku, ras, budaya, ya kemudian apa namanya tinggi badan, berat badan, pokoknya semuanya diseragamkan ya, akan susah membedakan satu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian, apakah Anda pernah terpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Pernah nggak? Tidak. Mungkin dalam hati kalian ya Allah nya kepengen dilahirkan anak Inggris. Men ketemu kami Elizabeth misalnya. Atau mungkin ya Allahnya kepengen dilahirkan Barcelona. Kayaknya keren deh. Tempat lahir Barca gitu ya. Misal sebagai contoh. Atau mungkin di mana lah, mungkin negara kalian saya pengen dilahirkan di Perancis supaya saya bisa pulang pergi ke Eiffel ya, bisa lihat Eiffel ya, atau dan sebagainya. Pernah nggak? Nggak pernah? Masa kalian nggak pernah ya? Pernah? Kalau pernah ya, ada pertanyaan berikutnya. Di negara mana pengennya dilahirkan? Arab Bu, biar langsung. Di negara Arab ya. Terus mana lagi? Nanda katanya pengen dilahirkan. Kemudian mana lagi? Papua. Kontrol ya, pengen ketemu sama opa-opa ya, dan sebagainya ya. Terus menurut Anda, apakah dunia saat ini damai-damai saja apa enggak sih? Jangankan dunia ya, di kelas ini juga mungkin udah damai-damai saja. Kelas B, kelas damai ora? Ya kayak gue lah ya. Nah, atau sebaliknya ya. Jadi kira-kira menurut kalian dunia saat ini itu bagaimana kondisinya? Sedang biasanya kalau akhir tahun begitu ya, banyak cobaan ya, makanya kalian sering-sering istighfar ya. Kalau bisa ya, kalau jalan-jalan istighfar ya istighosa. Kemudian, nah ini ya. Jadi pada zaman dahulu kala ya, itu manusia berimigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik ya, betul. Ternyata ya, manusia purba itu sebenarnya ada apa tidak? Ada. Pernah menangi? Tidak. Tapi juga dulu. Ya bukan sih museum Jember, tulangnya siapa ya kan di museum. Jadi negatif. Kemudian dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lama. Makanya kenapa kalau kalian lihat sejarah agama Islam ya, bahwa rata-rata kan misalnya kayak dari Arab gitu ya, semuanya berimigrasi ke Indonesia untuk menyebarkan ya tokoh-tokoh Islam ya. Kemudian selama berabad-abad manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Jadi memang sudah dari lama ya, perbedaan itu memang sudah ada dari zaman nenek moyang sampai dengan nenek tidak moyang ya. Maksudnya dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ya itu memang sudah ada perbedaan. Jadi makanya ketika kalian berbeda dengan yang lain ya nggak ada masalah ya. Tidak perlu insecure, tidak perlu berkecil hati ya. Menjadi kaum minoritas itu memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa, kan begitu ya. Nah, namun masih ada pimpinan negara dan kelompok yang anti pendatang. Ya.
Banyak nggak sih di Indonesia yang seperti itu? Misalnya anak Afrika Utara paling ih, Afrika, jangan, ya, mereka menginginkan negaranya dihuni oleh satu suku bangsa asli saja. Ada nggak sih? Tidak. Seperti itu. Gak ada di Indonesia ya? Iya, Indonesia alhamdulillah welcome ya. Mau dari Amerika, mau dari mana saja ya. Oke. Nah, misi Anda adalah mengidentifikasi sosok-sosok berikut yang berasal dari negara manakah ya. Ya, misalnya sebagai contoh ya, ada yang mungkin anti Korea ya, atau mungkin anti Amerika ya. Nah, itu biasanya nggak boleh negara ini harus datang ke Indonesia, negara ini harus datang ke Indonesia, itu tidak boleh. Ada yang mungkin negara lain ada yang seperti itu, tapi Indonesia tidak ya. Nah, sekarang buatlah catatan refleksi dan diskusi untuk menjawab beberapa poin tersebut. Bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada migrasi, Tidak ada perkembangan. tidak ada perkembangan ya. Artinya apa? Misalnya sebagai contoh, kalau misalnya tokoh-tokoh agama Islam dulu ya, dia tidak ada ke Indonesia, tidak hadir di Indonesia, bisa jadi Indonesia nggak ngerti ya agama Islam. Bisa jadi ya, kita kan hanya berpikiran ketika di zaman dahulu ya, ketika orang tidak diperbolehkan untuk imigrasi itu bagaimana jadinya gitu ya. Kemudian mungkin ya pedagang-pedagang Cina mungkin ya, atau pedagang-pedagang luar negeri ya yang datang ke Indonesia ya tidak diperbolehkan. Yang boleh jualan di negaranya ya itu hanya orang-orang dalam saja ya. Ya kalian mungkin bisa jadi tidak akan punya HP ya, bisa jadi tidak akan punya jam tangan. Kenapa? Karena mayoritas barang-barang atau produk-produk kita itu berasal dari luar negeri. Siki nyutakon, Mami mau tanya ya. Misalnya kalian coba ke rumah, yang rata-rata perabotan di rumah kalian itu made in mana? Cina, Jepang ya kan? Ada nggak made in Indonesia? Ada. Adanya apa? Saya pribadi made in Indonesia ya. Jarang ya, rata-rata kalau kita coba nanti kalian setelah ini pulang ke rumah, cek semua perabotan di rumah. Rata-rata made in mana? Bayangkan kalau misalnya negara-negara tersebut tidak diperkenankan untuk berjualan atau mungkin ya mengekspor produknya ke Indonesia. Kalian kira-kira punya nggak barang seperti itu ya? Wah. Terbatas ya. Apa yang disebut sebagai penduduk asli? Apa penduduk asli? Lokal. Ya, apa penduduk lokal? Oke, penduduk asli, penduduk lokal, penduduk asli. Jadi itu namanya bukan menjawab pertanyaan ya, membalik pertanyaan. Penduduk asli adalah Penduduk yang berasal dari suatu daerah. dari negara itu sendiri ya bisa. Terus apa lagi? Orang yang lahir di negara tersebut ya boleh ya. Orang yang memiliki kewarganegaraan di ya negara tersebut ya boleh. Itu namanya penduduk asli. Kemudian jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang, apa kebijakan Anda tentang ini? Bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Gimana caranya sih biar manusia berhidup dengan damai dan saling berdampingan? Caranya gimana? Ya, menghormati satu sama lain, kemudian menghargai pendapat, kemudian toleransi, betul ya. Kemudian tidak membeda-bedakan ya yang satu dengan yang lain. Pinter ya. Nah, kita satu kesatuan tapi berbeda. Negara Indonesia itu terkenal banyak suku, budaya, adat istiadat, ras dan lain sebagainya ya. Dengan alat tes DNA kita akan sadar bahwa ternyata di darah kita ada unsur beragam bangsa. Video di bawah ini menyadarkan kita bahwa tidak ada ras yang 100% murni. Semua adalah gabungan dari berbagai bangsa. Pada akhirnya kita akan terhubung dan pada sumber yang sama ya.
Kemudian, jadi ini kalian sudah pernah lihat videonya Mbak Najwa Shihab? Jadi dalam video tersebut itu diceritakan bahwa Indonesia itu macam-macam suku, bangsa, budayanya ya. Dan itu adalah keunikan bagi negara bangsa Indonesia itu sendiri ya. Kemudian, nah ragam manusia, ragam bangsa dan ragam bahasa ya. Bisakah Anda mengucapkan terima kasih, permisi dan minta maaf dalam ragam bahasa dunia? Kira-kira kalian bisa nggak? Terima kasih dalam bahasa Inggris. Thank you. Dalam bahasa Korea. Ya. Terus dalam bahasa Jawa. Kemudian maaf dalam bahasa Inggris. Ya, terus dalam bahasa Korea. Emang ya? Nah, terus selanjutnya keragaman tingkatkan kecerdasan ya. Keberagaman pemikiran, pandangan dan pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak. Kemudian orang yang hidup seragam dan pengalaman terbatas cenderung memiliki pikiran dan pandangan yang terbatas juga. Jadi kalau misalnya pikiran kalian terbatas, otomatis pandangan cara berpikir kalian pun juga akan terbatas. Makanya jangan membatasi diri dalam menerima berbagai informasi yang ada di dunia ini ya. Kemudian separuh responden di banyak negara Eropa merasa terancam oleh para pendatang kaum migran ya. Kerentanan di Amerika Serikat sering terjadi peningkatan tindakan intoleran seperti kasus diskriminasi terhadap warna kulit ya dan kekerasan. Ini banyak terjadi kasusnya ya, apalagi di negara-negara luar ya yang sangat keras sekali ya, beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia memang kita akui ya toleransinya sangat tinggi. Ratusan ribu orang Rohingya yang meninggalkan negaranya untuk menyelamatkan diri dari serangan ekstremis Buddha yang didukung pasukan keamanan Myanmar. Pernah dengar berita ini? Pernah ya? Ya, jadi banyak sekali yang kaum Rohingya mereka harus keluar dari negara Myanmar untuk menyelamatkan diri karena terjadi diskriminasi di negaranya. Ya. Nah, itu sangat miris sekali ya. Berdasarkan laporan tahunan ya KBB ya bahwa tercatat 213 peristiwa intoleransi yang terjadi sepanjang tahun 2017 ini. Sudah banyak sekali kejadian-kejadian kasus-kasus terhadap orang-orang yang diskriminasi ya. Pada kasus tersebut merupakan orang yang rentan menjadi korban karena kelompok yang rentan menjadi korban adalah identitas gendernya. Kemudian untuk mengatasi kerentanan, anak-anak jadi dilatih dan dibiasakan menerapkan 4 keterampilan berikut ya. Jadi makanya diterapkan 4 keterampilan yaitu berpikir kritis, kemudian kreatif, berkomunikasi dengan baik dan bekerja sama atau kolaborasi ya. Nah sekarang ya belajar toleransi dari berbagai negara. Sekarang kalian tulis di kertas kalian masing-masing ya. Tulis ya. Tulis jawabannya saja, oke nggak masalah. Pertama, tulis angka 1. Siapa di sini yang tim A bubur diaduk, B bubur tidak diaduk? Tulis. Ya, ditulis. A atau B? Ditulis bubur diaduk atau tidak diaduk. Sudah? Sekarang saya tanya, siapa di sini tim bubur diaduk? Tim bubur tidak diaduk? Ya, berarti kaum minoritasnya adalah tim bubur diaduk ya. Terus yang kedua, siapa di sini tim mie ayam atau tim bakso? Disuruh milih mau susah ya. Ya, terus yang ketiga, tim apa lagi ya? Di sini siapa yang tim ayam goreng, yang kedua tim ayam bakar? Tulis. Mana tim ayam bakar? Mana tim ayam goreng?
ya kaum minoritas ya. Nah, biasanya kalau dalam game seperti ini yang minoritas harus dihukum. Baik, oke, untuk aplikasinya kalian harus belajar toleransi dari berbagai negara. Nah, kita buat nih yang opsi kedua. Silakan kalian ya sekarang mengidentifikasi semua yang ada dalam tubuh kalian ya, yang kalian pakai di badan kalian untuk beraktivitas di sekolah. Kemudian kalian deskripsikan, identifikasikan kira-kira ada kebinekaan global apa saja yang ada dalam aksesoris yang kalian gunakan. Oke? Paham? Ya. Siapa yang mau maju? Nanda. Oke, Nanda ya. Silakan Mbak Nanda maju ke depan. Sendirian nih, Bu. Sendiri saja ya. Ya, silakan Mbak Nanda mendeskripsikan apa yang Mbak Nanda pakai dari A. Di bawah barang-barangnya untuk beraktivitas itu. Oh, tidak. Oke, silakan dibuka. Gimana, Bu? Ya, silakan dipresentasikan dulu, dibuka dulu, perkenalkan. Siapa tahu teman-temannya belum ada yang kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda. Ya, terus kelas. Terus kelas 12 sampai kelas 1. Ya, silakan identifikasi apa yang melekat dalam badan kamu ya. Adakah kebinekaan global dalam badan kamu ini? Ya, silakan. Iya. Ya, dari mana? Dari mana? Oh, jadi Bu, produk yang saya pakai Iya. ini Indonesia. Sepatu Indonesia sih. Masa nggak mungkin ya? Saya nggak mau semua yang dipakai adalah dari Indonesia. Ya. Dari mana? Di mana? Dari mana? Dari Jepang. Kasih. Ini SMA. Nanda pada itu. Ya. Masa aja itu yang dipresentasikan? Bu. Ya, si motor-motornya dibuat di mana? Indonesia. Masa? Udah, Bu. Dibuat di mana tuh? Indonesia. Oh gitu ya. Terus ya. Ya ditutup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kedua biar mantap ya, satu lagi yang presentasi. Siapa ya? Ya, Trisha. Gak apa-apa. Hanya mempresentasikan apa yang ada di badan kalian. Ayo Mahira. Ya, Trisha. Sama aja ya, Trisha sama Mahira kembar ya. Jadi Dua-duanya. Oh iya, dua-duanya. Bener. Dari yang dipanggil aja. Saya mau sepatu. Ya. Yuk. Ayo dah, yang ngomong si Trisha aja. Ya. Harus sama ini yang dipakai. Ya. Pensil. Oke, silakan. Yo. Perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisa Nindya Putri. Saya Mahira Nindya Putri. Alhamdulillah sudah benar. Ya, di sini saya akan presentasikan. Ya, presentasikan dari casing HP. Ya, bisa made in Cina. Ya, terus? Sudah. Assalamualaikum. Sarung tangan dari Terus apa lagi yang dipakai dalam aktivitas sehari-hari? sepatu dari Indonesia. Terus? Namanya impor dari mana? Impor dari Hidung banteng. Terus? gelang. Made in Jogja. Ya. Terus
sudah. Sama apa ya? Ini dari cowok. Dari toko. Ya, udah ditutup. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Berarti si kembar itu cinta produk dalam cinta produk dalam cinta produk dalam cinta produk dalam cowok anak maning ya, cinta produk dalam negeri ya. Jadi itu ya, ini dipresentasikan sama Mbak Nanda. Jadi motornya dari Jepang, HP-nya dari Jepang, jam tangannya dari Cina, kemudian produknya dari Indonesia ya. Ya, terus sepatunya juga dari duta mode, malah sebut merek ya. Dan sebagainya ya. Dan artinya apa ya, berbeda itu ya apa namanya, unik ya, dan berwarna. Ya, itu saja ya yang Bu Novi sampaikan pada kegiatan hari ini ya, kebinekaan global ya, bahwa sebenarnya mau produknya dari manapun ya, kalau kita bisa manfaatkan dengan baik ya, dan memiliki nilai guna yang bisa kita gunakan ya tidak ada masalah ya. Karena ya Indonesia kan memang apa namanya, ya kaya akan perbedaan, kemudian juga toleransinya juga sangat tinggi ya. Jadi bisa menerima perbedaan dalam sebuah kelompok ya. Baik, itu saja ya yang bisa Bu Novi sampaikan pada kegiatan pembelajaran hari ini ya. Semoga apa yang sudah disampaikan, kemudian apa yang sudah kita pelajari pada hari ini ya bisa kalian terima, kemudian bisa bermanfaat ya di kemudian hari ya. Itu saja yang ditanyakan? Ya, cukup ya. Bu Novi akhiri pada kesempatan hari ini ya, mohon maaf ya apabila ada kesalahan dalam menyampaikan ya, kemudian mungkin apa namanya tadi dalam memutar video ya ada kendala ya, sehingga kita tidak bisa menyimak atau melihat video secara lama ya, atau secara full ya, karena terjadi kesalahan teknis. Tapi itu tidak masalah dan tidak mengurangi pembelajaran kita pada hari ini ya. Bu Novi akhiri, bila itu daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.